Shalom, selamat siang teman-teman sekalian. Saya percaya dimanapun kita berada, kita pasti dalam keadaan yang sehat, benar? Benar. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita tenangkan hati kita. Kita mau mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Apa yang sedang teman-teman alami saat ini? Adakah hal-hal yang sulit untuk kita mengerti? Adakah cobaan yang selalu kita alami? Tapi kita percaya bahwa setiap cobaan tidak melebihi dan melampaui kekuatan kita. Karena Tuhan kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Mari saat ini kita menaikkan pujian, pelangi kasih. Kita meminta roti. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan di tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang
kita mengerti yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Banyak hal pula, hal yang dibuat oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Rancangan indah yang sudah Tuhan rencanakan bagi setiap kita. Jangan khawatir, berjalanlah bersama Tuhan. Bapa adalah Allah yang mengerti setiap hati kita. Bapa yang selalu tahu apa yang kita perlu, karena kasih-Nya sempurna dan nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat Di dalam hidup kita, di dalam rancangan indah yang terjadi dalam kehidupan kita. indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. ku bersyukur Bapa.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Untuk kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan hari ini, kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh beribadah, walaupun melalui online Tuhan. Tuhan kiranya Engkau sucikan dan kuduskan setiap kami, Engkau layakkan kami agar setiap kami boleh layak di hadapan Engkau untuk beribadah, memuji, menyembah-Mu. Terlebih lagi pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada hari ini boleh sungguh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Kita adalah tebusan Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Mari saat ini kita mau mengangkat pujian. Kami terima. Dimanapun kita berdiri, kemanapun kita pergi, di situ pasti ada penyertaan Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Kami terima. kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, membangkang pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. mari kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Kami yang telah ditebus, Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami
kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu, di situ pasti mujizatmu terjadi. di situ pasti mujizatmu terjadi, Dimanapun pasti mujizat Tuhan terjadi. di situ pasti mujizatmu terjadi. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Saat ini kita akan membaca bacaan pertanggapan yang diambil dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan pimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita agar segalanya boleh terfokus hanya kepada Tuhan saja. Di masa-masa yang sulit yang pernah kita alami, masihkah kita percaya bahwa Tuhan itu selalu ada? Sekalipun kita tidak dapat melihat Tuhan secara nyata, tapi percayalah bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan adalah kekuatan dan penolong bagi setiap kita. Mari kita naikkan pujian, percaya. Percaya berkat Tuhan ada bagi kita. Berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiran, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu yang amin, lampaui segala masalah, percaya padamu. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Percaya di saat ku tak Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku
berkat Tuhan ada bagi kita. Percaya tanganmu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasihmu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalah, percaya padamu, Percaya pada Tuhan. percaya padamu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, biarlah kami boleh sungguh percaya kepada firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini. Biarlah kami boleh sungguh percaya bahwa Tuhan yang akan bekerja melalui kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami untuk mengubah kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sehingga kami boleh hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah kami, pimpin kami, sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau juga tolong hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, sehingga boleh menyampaikan apa yang menjadi suara hati Tuhan bagi teman-teman di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat siang teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Tidak terasa ya, sudah cukup lama kita merasakan yang namanya ibadah online. Tapi saya berharap teman-teman tidak bosan, tidak jenuh, tidak juga patah semangat, tidak juga menjadi malas untuk mengikuti ibadah online. Kita terus berdoa ya supaya kondisi semakin hari semakin membaik, supaya teman-teman juga bisa hadir lagi ke gereja, beribadah bersama dengan teman-teman yang lainnya. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, pada siang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema Injil adalah kekuatan Allah. Seperti firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan di dalam bacaan bertanggapan, saya tidak akan membacakannya untuk teman-teman lagi. Nah teman-teman, akhir-akhir ini ya saya suka mengamati itu sesuatu ya. Saya melihat aplikasi belanja online itu akhir-akhir ini meningkat pesat gitu ya. Banyak orang karena adanya corona ini tidak boleh keluar rumah, tidak bisa pergi ke mall, mungkin tidak bisa pergi juga jalan-jalan gitu ya. Akhirnya memilih salah satu alternatif yang paling praktis yaitu belanja online ketika dia butuh suatu barang yang dia inginkan. Nah, bicara mencari barang online dengan harga yang murah tentunya ya. Waktu kita beli sebuah barang pasti kita mikir, harganya murah enggak? Kira-kira barang yang saya mau beli ini tahan lama enggak? Kuat enggak? Ya, kalau misalnya dia dibanting atau enggak, ya kalau pecah belah pasti pecah gitu ya. Atau misalnya contoh kita beli headset. Wah, kita beli headset dengan harga murah. Pasti kita pikir, kita lihat reviewnya orang-orang yang sudah beli. Ini bagus enggak ya headsetnya ya? Tahan lama enggak? Kuat enggak? Sehingga akhirnya kita punya keyakinan waktu kita bayar, kita transfer uang kita yakin bahwa barang yang kita nantinya terima itu barang yang bagus, bukan barang yang palsu atau barang yang zonk gitu ya, yang rusak gitu ya. Nah teman-teman, waktu kita memilih beli sebuah barang yang kita inginkan dan butuhkan, ada sebuah keyakinan yang pasti untuk kita membeli barang itu kan.
Nah, sama halnya seperti yang dilakukan oleh Paulus ketika dia punya keyakinan yang kokoh terhadap Injil yang adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Paulus yakin bahwa Injil yang dia pilih, yang dia pegang ini adalah Injil Yesus Kristus yang benar, bukan Injil yang palsu, bukan juga Injil yang zong atau yang rusak, ya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih ya si Paulus itu begitu yakin terhadap Injil Yesus Kristus? Kenapa Injil ini juga dikatakan kepada jemaat di Roma? Ya, bahkan kalau kita bertanya, sebenarnya surat ini untuk siapa sih ditujukannya? Teman-teman, bagi Paulus sendiri, sebenarnya memberitakan Injil di kota Roma ini merupakan sebuah tantangan yang besar. Pertama, karena dia belum pernah pergi ke kota Roma. Kedua, karena dia tahu ya, di kota Roma itu ibu kotanya adalah Kekaisaran Romawi. Di sana ya menjadi pusat kebudayaan, ekonomi dan juga agama. Bahkan di sana banyak orang-orang pintar, orang-orang kaya, dan tentunya banyak orang-orang yang sangat berpengaruh. Nah, tapi sekalipun Paulus sendiri belum pernah pergi ke kota Roma, ketika dia menuliskan surat kepada jemaat di Roma, dia meyakini ya bahwa Injil yang akan disampaikan kepada jemaat di Roma ini adalah Injil yang sungguh menjadi kekuatan Allah untuk dapat menyelamatkan setiap orang yang belum percaya ataupun yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, kenapa sih dia begitu yakin akan hal ini? Tentu jawabannya hanya satu, karena dia percaya kepada Injil itu. Kalau kita lihat di ayat 16a, Paulus di sini berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, teman-teman, tapi sayangnya ternyata keyakinan yang kokoh dalam Injil ini bukanlah terjemahan yang tepat. Ya, bukan berarti Alkitab kita itu salah menerjemahkan, tidak. Tapi di dalam bahasa aslinya, terjemahan yang lebih tepat ini adalah aku tidak malu karena Injil. Nah, di mana itu berarti ketika Paulus menuliskan surat ini, dia itu mau mengatakan kepada setiap jemaat yang ada di Roma bahwa ia tidak malu terhadap Injil yang dia percaya, yang dia ingin sampaikan kepada jemaat pada waktu itu. Karena bagi Paulus sendiri, menyampaikan Injil itu bukanlah suatu hal yang memalukan. Ya, bahkan bagi Paulus, kenapa tidak memalukan? Karena dia sadar Injil itu adalah kekuatan Allah yang maksud dan tujuannya adalah membawa kelepasan dan keselamatan bagi setiap orang. Nah, teman-teman, bagi orang Kristen sendiri, terlihat Injil ini sepertinya memang tidak memalukan, karena ketika kita dengar Injil, ketika kita dengar firman, itu membawa satu sukacita buat setiap kita, membawa satu perubahan hidup di dalam hidup kita ketika kita menerima firman itu. Tetapi kalau kita lihat kenyataannya dan kita coba tarik kacamata kita kepada konteks yang lebih luas, maka kita akan menemukan bahwa masih banyak orang Kristen ternyata malu ketika mau menyampaikan Injil, khususnya kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Benar gak? Saya yakin seumuran teman-teman ya, pasti kalau disuruh, misalnya sama Sosiatli disuruh, oke, bawa jiwa satu ya, kabarkan Injil untuk teman-teman kalian. Saya yakin mungkin dari 10 anak hanya 1 atau 2 orang yang benar-benar melakukan. Sisanya mungkin malu, mungkin ragu. Ya, memang kenyataannya harus kita terima. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita punya tugas untuk menjangkau setiap orang yang belum percaya dengan mengabarkan Injil. Ada satu perasaan yang pasti kita rasakan, yaitu perasaan aneh, takut dianggap orang, ih lu sok suci banget sih jadi orang ya, lu aneh banget sih tiba-tiba bicara tentang Tuhan. Perasaan itu pasti muncul, dan mungkin bukan teman-teman saja yang mengalami. Saya pun ketika seumuran teman-teman, bukan seukuran ya, kalau seukuran mungkin teman-teman lebih kecil dari saya gitu ya. Nah, waktu saya seumuran teman-teman pun saya juga malu gitu ya. Bahkan rasanya, aduh, kok jadi orang Kristen tuh susah ya. Kok tugasnya ini harus nyamperin orang, kasih tahu tentang Tuhan Yesus. Emang Tuhan Yesus gak bisa suruh orang itu datang sendiri? Nah, dulu saya punya pemikiran seperti itu tentang tugas yang Tuhan berikan kepada orang Kristen, yaitu menyampaikan Injil. Nah, tapi teman-teman ketika belajar gitu ya, melihat firman Tuhan, lama-lama saya terbuka, saya melihat bahwa memang kita sebagai orang Kristen itu
mengabarkan Injil harusnya bukan menjadi sebuah hal yang memalukan, tapi harusnya kita bangga sebagai orang Kristen. Karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menyampaikan kabar baik kepada setiap orang yang belum percaya. Nah teman-teman, ketika Injil dinyatakan, menurut ukuran dunia akan dianggap aneh, seperti yang tadi saya katakan. Mungkin akan dianggap sulit untuk dipahami oleh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bahkan mungkin yang lebih parahnya, sulit untuk diterima oleh mereka. Nah tapi sebagai orang Kristen yang percaya, tentu kita harus belajar, ya, membuang rasa malu itu, membuang rasa tidak nyaman. Tujuannya ya cuma satu, untuk mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus. Sekalipun saya percaya tidak mudah, ya, bahkan ketika saya berdiri di sini pun, ya ada rasa takut, gentar, ya, kalau saya salah ngomong bagaimana, kalau saya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagaimana, pasti ada. Tapi ketika kita mau belajar, berusaha menyerahkan semuanya kepada Tuhan, percayalah bahwa Injil itu akan menjadi kabar baik bagi setiap orang. Dan percayalah bahwa ketika orang yang membutuhkan Injil itu mendengar tentang kabar sukacita itu, mereka pun akan merasakan sukacita di dalam hidup mereka. Ya, teman-teman, Injil juga dipahami sebagai sebuah kabar baik yang akan membawa keselamatan bagi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, setiap kita adalah orang yang berdosa. Ya, tentunya kita perlu Injil, bukan hanya setiap minggu kita dengar, enggak. Tapi melalui saat teduh pun, ya kita belajar tentang Injil itu. Kita belajar tentang firman Tuhan itu, supaya kita lebih mengenal apa sih yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Teman-teman, dalam bagian ini, Paulus sadar jelas bahwa orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa dan sudah divonis akan dimurkai Allah tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena firman Tuhan berulang-ulang berkata, ya, menyatakan bahwa seseorang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari vonis murka Allah itu, baik dengan perbuatan baik dan juga tidak bisa dengan cara hanya melakukan perintah Tuhan lalu dia bisa menyelamatkan dirinya dari murka Allah. Gak bisa. Ya. Nah, mengapa bisa demikian? Karena keberadaan manusia, ketika manusia itu sudah punya status berdosa dan sudah berada di dalam murkanya Allah, ya, manusia itu akan lebih cenderung untuk memberontak kepada setiap apa yang didengar ataupun diberikan kepadanya. Nah, itu adalah natur yang memang ada di dalam diri manusia yang berdosa. Sehingga akhirnya hal ini membuat manusia itu tidak lagi mampu mencapai standar yang Tuhan inginkan. Tidak lagi mampu mencapai standar yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu teman-teman, orang yang butuh kemurahan Tuhan, orang yang butuh pengampunan Tuhan, harus melihat betapa kuasa dan keyakinan yang kokoh terhadap Injil Tuhan sangat diperlukan tentunya untuk membawa keselamatan bagi setiap kita. Teman-teman, keyakinan yang kokoh terhadap Injil Tuhan yang dapat menyelamatkan ini akhirnya juga membawa kita melihat satu hal yang lebih dalam, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh Paulus di dalam ayatnya yang ke-16b, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Paulus, seperti awal tadi, bukan hanya yakin, bukan hanya tidak malu menyampaikan Injil, tetapi dia juga meyakini bahwa Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan dengan Injil, hanya dengan Injil inilah kekuatan Allah dinyatakan kepada setiap orang. Nah, mengapa Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan? Jawabannya ada di ayatnya yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kalau kita lihat terjemahan secara sederhana, ya, di dalam ayat ke-17 ini, di situ dikatakan sebab kebenaran Allah sedang dinyatakan di dalamnya. Jadi kalau ditanya mengapa Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan? Jawaban sederhananya, karena kebenaran Allah sedang dinyatakan di dalamnya. Berarti sedang dilakukan melalui Injil itu.
Nah, kekuatan Allah di sini diartikan sebagai kekuatan yang menyelamatkan. Bagaimana cara Allah menyelamatkan? Allah menyelamatkan tentunya semua orang, ya. Seperti yang tadi dikatakan, pertama-tama orang Yahudi, orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kemudian dia menyelamatkan juga orang yang bukan Yunani, tapi dengan cara yang mungkin tidak bisa kita selami. Ya, cara Allah itu tidak bisa kita mengerti, tapi Allah pakai orang-orang yang dia pilih untuk menyampaikan kabar baik itu, baik kepada orang yang sudah percaya maupun kepada orang yang belum percaya. Mungkin kita berpikir, loh, kenapa harus kepada orang percaya disampaikan lagi? Teman-teman, sama seperti ketika kita makan, ya. Kalau kita makan 1 hari sekali, di pagi aja, apakah teman-teman bisa kuat sampai malam tidak makan lagi? Tentu tidak, ya. Minimal orang makan itu sehari 2 kali, ya. Maksimal sehari bisa 3 sampai 5 kali, tergantung orang itu seperti apa cara makannya gitu, ya. Sama seperti Injil yang disampaikan kepada setiap orang yang percaya. Nggak bisa kan kita seminggu misalnya, seminggu sekali ke gereja. Setelah itu dari Senin sampai Sabtu kita nggak dengar Injil sama sekali, bahkan kita nggak bersaat teduh sama sekali. Kira-kira bisa nggak kita mengerti, tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Tentunya tidak bisa, ya, karena belajar Injil itu bukan cuma seminggu sekali, tapi setiap hari. Ada waktu yang Tuhan berikan, dan waktu itu kita yang tentukan bisanya kapan. Nah, teman-teman, kemudian kalau kita menginjil orang yang belum percaya, itu sudah pasti, ya, karena dia belum kenal Tuhan, ya dia perlu tahu Injil itu. Makanya kita diutus untuk menyampaikannya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa sih yang Tuhan lakukan di dalam menyelamatkan manusia? Kalau teman-teman melihat latar belakang kitab Yesaya, maka teman-teman akan menyadari bahwa cara Tuhan ketika dia menyelamatkan bangsa Israel adalah dengan membiarkan bangsa Israel itu tetap di dalam pembuangan dan menunjukkan kemenangan di dalam situasi yang tidak berubah. Jadi waktu bangsa Israel dibuang ke pembuangan, kan mohon nih ya supaya bangsa Israel itu tidak lama-lama di pembuangan. Tapi cara Tuhan tidak seperti itu. Cara Tuhan membiarkan mereka di pembuangan, belajar di situ, ya, dikuatkan di situ. Kemudian Tuhan sedikit demi sedikit menolong mereka supaya mereka dapat melawan musuh-musuh mereka. Sekalipun tidak ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, inilah kuasa Tuhan di dalam menyelamatkan manusia. Nah, membuat manusia itu menjadi miliknya meskipun keadaan manusia itu sendiri tidak berubah. Lalu bagaimana Tuhan menunjukkan kuasa keselamatannya kepada setiap kita yang ada di zaman sekarang? Nah, caranya adalah sama, dengan cara dia membuat kita menjadi miliknya dulu, ya, meskipun dia tahu keadaan kita tidak berubah karena dosa. Ya, ada orang yang hari ini berbuat dosa, besok minta ampun. Besoknya lagi lakukan lagi, besoknya lagi minta ampun. Tapi Tuhan sadar, ya, Tuhan tahu, sejatuh, sebobrok apapun kita jatuh ke dalam dosa, terjebak dan terperosok sangat dalam sekalipun di dalam keberdosaan kita, dikatakan tidak ada dosa yang bagaimanapun luar biasanya menurut kacamata manusia tidak akan diampuni oleh Tuhan, tapi bagi Tuhan dia akan tetap mengampuni setiap kita. Teman-teman, bukankah luar biasa apa yang dilakukan oleh Tuhan kita? Inilah berita sukacita yang ingin disampaikan kepada setiap kita, bahwa kekuatan Tuhan adalah kekuatan waktu dia menjadikan kita miliknya. Meskipun di dalam diri kita belum ada perubahan yang membaik. Ya, saya katakan membaik karena setiap kita masih manusia yang berdosa. Masih ada hal-hal yang mungkin dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa, sekalipun kita berusaha untuk hidup taat kepada Tuhan. Dan itu tidak bisa dipungkiri karena sudah naturnya seperti itu. Nah, teman-teman, ketika kita menyadari bahwa diri kita adalah milik Tuhan, maka respon pertama yang harus kita lakukan terhadap Injil yaitu menyatakan iman percaya kita kepada Dia. Ya, ketika kita menyadari, oh Tuhan itu sudah mengasihi saya, Tuhan itu sudah mengampuni saya sebobrok apapun dosa saya. Mungkin orang nggak tahu saya melakukan dosa apa. Mungkin orang hanya tahu, oh saya suka bohong, saya suka nyontek. Tapi dosa terdalammu,
dosa paling bobrok yang ada di dalam dirimu yang kamu simpan, hanya Tuhan yang tahu. Nah, ketika kita menyadari itu, ya, ketika kita melihat Tuhan masih mengakui kita sebagai anaknya, ya, maka respon terhadap hal itu adalah dengan iman yang percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Sikap percaya sepenuhnya menjadi satu-satunya respon yang diminta Tuhan kepada manusia. Susah enggak? Kalau ngomong enggak susah, tapi lakukan susah, ya. Karena punya iman percaya itu seringkali disalahpahami. Punya iman percaya itu seringkali tidak disukai oleh orang yang belum percaya. Tapi Tuhan katakan, kalau kamu sudah jadi milik saya, maka kamu harus punya iman percaya yang sungguh-sungguh. Nah, teman-teman, sikap percaya sepenuhnya juga akan membuat manusia menjadi yakin bahwa hubungannya dengan Tuhan semakin hari menjadi semakin baik. Dan disitulah dinyatakan keselamatan Allah, karena hanya dengan iman percaya yang sungguh-sungguh kita mendapatkan keselamatan itu. Nah, teman-teman, seorang bernama Martin Luther. Tentu teman-teman mungkin pernah dengar cerita siapa Martin Luther ini, ya. Jadi jangan terkecoh, ya. Di dunia ini ada dua. Satu Martin Luther King, satu Martin Luther saja. Kalau Martin Luther King itu terkenal juga, kalau Martin Luther itu terkenal juga, tapi terkenal di zaman yang berbeda. Nah, kalau Martin Luther yang saya maksudkan ini adalah salah satu tokoh reformasi gereja di abadnya yang ke-16. Dia dulu adalah seorang imam Katolik. Dia selalu memiliki pemikiran dan sekian lama dia berupaya untuk mendapatkan kebenaran Injil di hadapan Tuhan melalui perbuatan baik. Nah, kalau saya baca sedikit atau mendengar cerita tentang Martin Luther, kenapa dia menganggap kebenaran Injil di hadapan Tuhan ini harus melakukan perbuatan baik? Karena katanya dulu waktu dia jadi imam Katolik, dia itu bolak-balik melakukan dosa, ya. Kalau orang Katolik itu kan ketika dia memohon pengampunan dosa kan ada yang namanya bilik dosa. Jadi dia datang ke bilik itu, dia ngobrol dengan pastornya, dia mengakui dosanya, lalu kemudian dia didoakan. Beda dengan kita, ya. Kalau kita punya dosa, ya kita boleh cerita kepada hamba Tuhan gitu, kepada teman kita yang kita percaya. Tapi kita diberikan kesempatan untuk langsung kepada Tuhan. Nah, kalau orang Katolik mungkin caranya berbeda melalui perantara seperti itu. Nah, inilah yang dilakukan oleh si Luther, ya. Jadi karena dia merasa dia banyak melakukan kesalahan, dia bolak-balik ke rekan pastornya yang lebih senior. Ketika dia mengakui dosa gitu, ya, nanti dia sadar. Besoknya dia lapor lagi, aduh hari ini saya lakukan dosa ini. Sampai suatu kali seniornya ini benar-benar bukan marah, ya, tapi bosan gitu, ya. Maksudnya kamu nih ngakuin dosa, tapi besoknya kamu lakuin lagi kayak gitu. Jadi akhirnya senior ini berkata, coba deh kamu cari tahu sendiri yang menurutmu kebenaran Injil yang benar itu seperti apa, ya. Jadi dia disuruh cari tahu sendiri. Nah, sampai suatu hari, singkat cerita, dia pergi ke ruang belajarnya dia, ya, dia baca buku-buku tentang Agustinus, dan dia buka satu kitab, dan kebetulan waktu itu kitab yang dia buka adalah Roma pasal 1 ayat 17. Nah, disitulah melalui ayat ini akhirnya dia sadar bahwa kebenaran Injil yang sesungguhnya itu bukan karena perbuatan baik yang dia lakukan, tapi kebenaran Injil yang sesungguhnya itu adalah sebuah anugerah yang sebenarnya Tuhan berikan bagi orang percaya yang beriman dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Akhirnya dia menyadari bahwa keselamatan itu didapatkan bukan karena berapa banyak perbuatan baik yang dia lakukan selama ini, melainkan karena kemurahan Allah lah, makanya dia mendapatkan keselamatan. Dan karena iman percayanya lah, makanya dia mendapatkan keselamatan itu. Nah, teman-teman, Luther sendiri menyadari bahwa Injil yang adalah kekuatan Allah itu berasal karena kemurahan Allah dan iman percaya kepadanya. Banyaknya perbuatan baik yang kita lakukan tentu tidak salah. Ya, setiap orang tentu harus belajar berbuat baik. Tapi hanya dengan berbuat baik saja itu tidak dapat membawa kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Seperti pemahaman si Luther tadi sebelum dia membaca kitab Roma itu, ya. Nah, kalau kita menyadari bahwa keyakinan yang kokoh terhadap Injil Tuhan sangat diperlukan untuk membawa keselamatan bagi setiap orang, maka sudah seharusnya kita tidak boleh lagi ragu, tidak boleh lagi malu terhadap Injil yang menjadi kekuatan Allah itu.
Kita harus belajar membuka diri, harus belajar memberanikan diri, menyampaikan Injil supaya orang lain pun tahu bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang tidak bisa digantikan oleh kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Nah teman-teman, oleh karena itu milikilah iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan jadilah saksi Tuhan dimanapun teman-teman berada, di sekolah, di keluarga, di lingkungan. Belajarlah menjadi saksi Tuhan dan jangan malu ya, karena kita mau belajar seperti Paulus ya, sekalipun dia belum pernah pergi ke sebuah kota, tapi dia yakin dia tidak malu menyampaikan Injil itu, karena bagi dia Injil itu bukanlah sebuah hal yang memalukan. Jangan sampai Injil itu hanya kita dengar sendiri tapi kita tidak bagikan kepada orang. Tapi berdoalah ketika kita merasa tidak yakin, merasa malu, berdoalah minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan yang memampukan kita. Kita boleh menyatakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tentunya kita pun terus belajar memproses diri, punya iman yang semakin hari semakin kuat, semakin percaya kepada Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan kita, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami boleh meyakini bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap kami, orang-orang yang sudah percaya kepadamu maupun orang-orang yang belum percaya kepadamu. Tuhan Yesus, tolonglah setiap kami agar apa yang sudah kami dengar ini boleh kami belajar menjadi saksi bagi keluarga kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami maupun orang-orang di lingkungan kami yang belum percaya. Berikan kami keberanian, berikan kami hikmat Tuhan, bahkan hilangkan rasa malu kami ketika kami menyadari bahwa Injil-Mu bukanlah sebuah hal yang memalukan untuk didengar dan disampaikan oleh setiap orang. Tuhan, biarlah Engkau juga yang memimpin setiap kami, berikan kami iman yang sungguh percaya kepadamu, sehingga setiap hari hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan, setiap hari hidup kami boleh terus berproses menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan. Demikian firman-Mu sudah disampaikan, biar Roh Kudus Tuhan terus bekerja di dalam setiap kehidupan teman-teman yang ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan kembali. Terima kasih untuk Laus Sutika yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengakui iman kita sebagai respon hati kita dengan mengakui iman, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Bagi teman-teman yang sudah mengumpulkan persembahan dari beberapa bulan yang lalu, teman-teman sekarang boleh mentransferkan persembahan teman-teman ke rekening yang sudah disediakan. Bagi teman-teman yang sudah menyiapkan, teman-teman boleh mengirimnya sebagai persembahan kita dari beberapa minggu sampai beberapa bulan yang kita sudah lalui. Saat ini kita akan memberikan persembahan sambil menaikkan pujian, persembahanku. Persembahanku ini
berdoa. Ini kami Tuhan, hati sebagai hamba. Hati ini kami Tuhan, kami menyerahkan seluruh hati ini kepadamu. Biarlah Engkau yang memimpin setiap jalannya hidup kami. Terima kasih karena pada siang hari ini kami telah mendengar firman yang telah disampaikan. Biarlah dari firman Tuhan kami dapat selalu mengingat bahwa percaya kepada Engkau dan selalu percaya kepada Engkau. Terima kasih dan sekarang kami telah memberikan persembahan dan kami telah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan yang telah dikumpulkan bisa menjadi berkat untuk persekutuan di remaja di tempat ini. Terima kasih, kami menyerahkan rangkaian ibadah selanjutnya di dalam tangan-Mu. Hai, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan adalah Allah yang terbesar dan termulia. Ajaib sungguh perbuatannya bagi setiap kita. Karena Tuhan adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Biarlah semua makhluk memuji Tuhan. Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua segenap hati aku memuji. Segenap hati aku memuji. Segenap jiwa aku bernyanyi. Karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji. Ku angkat suara dan bernyanyi. Karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji. Ungkapkan sukacita di hari terbesar dan termulia. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Biarlah semua memuji Tuhan. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji Tuhan. Biarlah semua memuji-Mu. Untuk doa penutup, saya minta kasih dengan Lause Sedley. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu, kami bersama-sama bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami. Sepanjang 1 minggu ini, kami masih tetap diberikan kesempatan untuk hidup, untuk menjalani aktivitas kami, khususnya memulai semester yang baru bagi anak-anak-Mu Tuhan yang masih sekolah. Bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau juga tetap memberkati, memelihara setiap anak-anak-Mu yang telah lulus SMA, SMK, dan masa-masa ini mungkin ada beberapa di antara mereka kuliah yang tertunda ataupun yang kuliah online. Tuhan, Engkau tetap memelihara setiap anak-anak-Mu, bahkan mereka yang telah bekerja, Engkau yang pelihara. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan, kemurahan hati Tuhan bagi kami. Biarlah setiap puji-pujian kami hari ini berkenan kepada Tuhan, dan firman Tuhan yang telah kami dengarkan menjadi kekuatan bagi setiap kami, mendorong setiap kami untuk memiliki hati yang mau memberitakan Injil, memiliki kekuatan daripada Tuhan yang menolong setiap kami untuk hidup teguh,
memegang iman kami, mengikut Engkau seumur hidup kami, dan hidup kami menjadi berkat, menjadi terang, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tuhan, Kau menolong, memberkati setiap kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, silakan mengambil waktu teduh, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.